Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Haq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikannya. Kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memudahkan semua kebaikan yang akan kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan menerima semua kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Sebuah hadis dari Zir bin Hubaish, dia mengatakan, ataitu Safwan bin Usal al-Faradi as'aluhu 'anil mashi 'alal khufain. Ada orang yang bernama Zir. Zir ini kemudian dia datang kepada seorang sahabat yang bernama Safwan bin Usal. Tujuan kedatangannya adalah untuk bertanya tentang masalah mengusap sepatu di saat wudu. Faqala, Safwan pun melihat orang ini datang, lalu Safwan berkata kepada dirinya, ma jaa bika ya Zir, apa urusanmu atau apa yang menjadikan engkau datang kemari wahai Zir? Faqultu, maka Zir pun berkata, ibtigha al-ilmi, aku datang kemari untuk menginginkan ilmu atau untuk menuntut ilmu. Faqala, maka Safwan sahabat Nabi ini pun berkata, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yatlub. Sesungguhnya wahai Zir, para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka, artinya menghormati. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menuntut ilmu, sebagai bentuk keridhaan mereka kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Faqultu, lalu kemudian Zir ini berkata lagi kepada sahabat Safwan, innahu hakka fi sadril mashu 'alal khufain ba'dal ghaiti wal bauli wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka. Sesungguhnya wahai sahabat Safwan, ada sesuatu yang menggelitik hatiku, yakni sesuatu yang terbersit dalam hatiku berkaitan dengan bagaimana tentang menghapus atau mengusap sepatu di saat wudu. Setelah kita ini buang air kecil atau buang air besar. Dan engkau wahai Safwan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku datang kemari untuk bertanya kepadamu tentang masalah tersebut. Karena dia sahabat Nabi, dianggap oleh Zir ini sebagai orang yang tahu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'a? Apakah engkau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ini atau berbicara tentang masalah ini? Maka Safwan pun mengatakan, na'am, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina alla nanzi'a khuffafana thalathata ayyamin wa layalihin illa min janabah. Benar kata Safwan, aku pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kami ketika kami ini sedang dalam keadaan safar
atau kami ini sedang berpergian, agar kami tidak mencopot sepatu-sepatu kami selama 3 hari dan juga malamnya. Artinya 3 hari 3 malam. Illa min janabah, kecuali dengan sebab janabah. Maksudnya tidak mencopot sepatu di sini adalah diperbolehkan untuk berwudu dengan mengusap sepatu selama 3 hari dengan sebab dia adalah seorang musafir. Maka ini akan tidak berlaku kata Sofwan, kecuali karena orang itu janabah, maka tidak lagi diberlakukan untuk mengusap sepatu tersebut. Lakin min ghaiti wa bauli wan naum, untuk janabah tidak boleh. Tapi kalau dengan sebab buang air kecil atau buang air besar atau dengan sebab tidur, maka kita boleh untuk tidak melepas sepatu tersebut. Qala faqultu, maka aku pun berkata, kata Zir. Disebutkan lalu hadis yang panjang berkaitan dengan beberapa perkara tentang tobat dan segalanya. Mungkin ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi yang penting akan kita bahas pada hari ini adalah berkaitan dengan kisah Sofwan dan Zir. Ini tentang masalah menyapu atau tentang masalah mengusap sepatu pada saat orang itu melaksanakan wudu. Nah, ini hal yang insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Karena dari potongan hadis tersebut, hadis ini panjang sekali Pak. Tapi dari potongan hadis tersebut kita bisa mendapatkan banyak faedah. Dari sebagian hadis tadi beberapa faedah bisa kita ambil. Faedah baik berkaitan dengan adab ataupun faedah yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum fikih. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan faedah yang didapat daripada hadis di atas adalah al-hathu ala talabil ilmi wa uluwu manzilati talibil ilm. Berkaitan dengan perintah untuk menuntut ilmu dan juga untuk menunjukkan ketinggian orang yang menuntut ilmu. Nah, ini hendaknya menjadikan kita bisa merubah niat kita ketika kita ini datang ke dalam kajian-kajian ilmu. Untuk apa? Karena itu adalah salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seseorang itu menuntut ilmu, agar seorang itu mencari ilmu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengabarkan tentang ketinggian orang yang menuntut ilmu. Apa saja ketinggian orang-orang yang menuntut ilmu? Dikatakan dalam hadis, innal malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ridho dan penghormatan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Malaikat meletakkan sayapnya. Maksudnya malaikat itu hormat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga dikatakan sebagai jalan yang mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Menuntut ilmu juga dikatakan orang tersebut adalah orang yang mendapatkan bagian warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak meninggalnya, Nabi tidak meninggalkan harta, dia tidak meninggalkan dinar, dia tidak meninggalkan dirham. Akan tetapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wafir. Orang yang mengambil warisan Nabi SAW berarti dia telah mengambil sesuatu yang banyak. Ini disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ilmu yang didapat. Artinya banyak lagi keutamaan-keutamaan orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Belum lagi tentang ampunan, belum lagi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, belum lagi tentang hal-hal baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang duduk di majelis ilmu. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita duduk di majelis ilmu dan kita berharap semoga semua kebaikan daripada duduk di majelis ilmu kita akan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Artinya wajib bagi kita, karena dengan ilmu itu akan terangkat kebodohan, akan terangkat ketidaktahuan, dan dengan ilmu pula manusia akan mudah di dalam menjalani kehidupan. Artinya hidup ini akan mudah dijalani ketika orang itu punya ilmunya. Dan terkhusus lagi adalah di dalam menjalankan masalah agama. Akan mudah bagi kita ketika seseorang itu mempunyai ilmunya. Ini
sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, dengan sebab untuk memudahkan segala macam urusan, maka Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dengan sebab ini untuk memudahkan segala sesuatu, makanya Nabi mengatakan nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Semua ilmu. Mau ilmu saja kalau tidak ada, mau ilmu apa saja kalau tidak ada ilmunya bakal kacau kehidupan. Mau bikin jembatan tidak punya ilmunya, kira-kira kayak apa, Pak? Susah. Mau masak nggak punya ilmunya, kacau masakannya. Mau bikin kue nggak punya ilmunya, kuenya bisa kayak ban karena dimakan, kayak makan sandal jepit keras. Dengan sebab tidak punya ilmu. Nah, tapi yang terutama di dalam masalah ilmu ini adalah ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini adalah ilmu yang akan mengantarkan seseorang pada kebaikan dunia dan juga pada kebaikan akhirat. Dengan ilmu agama pula Allah Subhanahu wa taala itu disembah. Dengan ilmu agama pula Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan. Dengan ilmu agama kita jadi tahu mana yang diperintahkan oleh Allah lalu kita kerjakan. Dan dengan ilmu agama pula kita tahu mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk meninggalkannya. Makanya berkaitan dengan ilmu agama, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan annasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu kebutuhannya terhadap ilmu lebih daripada kebutuhannya untuk makan dan minum. Ilmu ini kata Imam Ahmad lebih daripada makan dan minum. Ibaratnya orang itu kalau tidak makan, tidak minum, maka jasadnya yang mati. Maka kata Imam Ahmad, li'annal mar'a yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena orang itu cuma perlu makan satu hari. Itu satu kali atau dua kali sudah cukup kata Imam Ahmad. Kita makan satu hari satu kali cukup. Atau makan satu hari dua kali cukup kata Imam Ahmad. Walakin akan tetapi kata Imam Ahmad, hajatuhu ilal ilmi bi'adadil anfasih. Akan tetapi keperluan seseorang, kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu jumlahnya seperti jumlah nafasnya. Maksudnya Imam Ahmad, selama manusia hidup, maka manusia itu memerlukan ilmu. Ilmu itu tidak perlu lagi kalau orang itu sudah mati. Tapi selama orang itu masih bisa bernafas, dia perlu dengan yang namanya ilmu. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dan ini hikmah yang kita lihat dari hadisnya Safwan bin Utsal berkaitan dengan pertanyaan seseorang kepada beliau tentang masalah agama. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya inilah pentingnya menuntut ilmu. Dan seseorang itu hendaknya menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu, Pak. Terkhusus untuk menuntut ilmu agama. Sebagaimana mereka menyediakan waktunya untuk perkara-perkara lain. Mereka bisa sekolah untuk belajar fisika, belajar kimia, belajar bikin jembatan, belajar bikin rumah, belajar bikin kue, belajar macam-macam. Bisa mereka menyediakan waktunya. Maka hendaknya setiap kita juga menyediakan waktu kita untuk bisa mempelajari tentang agama. Karena ini adalah perkara yang sangat penting yang akan menjadikan diri kita insya Allah bisa menyembah Allah dengan benar, bisa beramal dengan benar, bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Anjuran untuk agar kita ini menuntut ilmu. Dan hikmah yang kedua adalah tentang masyru'iyatul mashi 'alal khufain lil muqimi yawman wa lailatan wa lil musafiri thalathata ayyamin bilayalihin. Tentang syariat mengusap sepatu atau mengusap sepatu saat berwudu bagi orang yang mukim, artinya bagi kita yang tidak pergi safar, itu boleh untuk mengusap sepatu kita untuk satu hari satu malam. Artinya sepatunya tidak dicopot satu hari satu malam, wuduknya cuma diusap. Untuk musafir 3 hari 3 malam, kata disebutkan di dalam syariat. Dan ini dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fi masir.
Saya pernah bersama Nabi SAW pada suatu malam, pada suatu perjalanan di waktu malam tersebut. Fa'afraghtu alaihi minal idawah. Maka aku kemudian mengambil air dan menuangkan air untuk Nabi SAW berwudu. Faghasala wajhah wa ghasala dhira'ihi wa masaha bi ra'sih. Lalu Nabi membasuh wajahnya, membasuh tangannya, dan kemudian Nabi SAW juga mengusap kepalanya. Thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu kemudian aku akan mencopotkan sepatu Nabi SAW. Ini sahabat, Pak. Kepada Nabi itu takzimnya luar biasa. Sampai untuk wudhu saja Nabi itu dituangkan. Makanya ada orang yang namanya Mas'ud bin Syu'bah kalau tidak salah, keluarganya Mughirah bin Syu'bah. Ini ketika dia melihat Rasulullah SAW di Hudaybiyah, beliau itu bingung. Kata Mas'ud ini tadi, saya ini pernah ketemu raja-raja, ya kan, yang dilayani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi pelayanan pada para raja itu saya tidak melihat sebagaimana para sahabat Nabi SAW melayani Rasulullah SAW. Ketika dia meminta sesuatu, aku minta air, kata Nabi SAW, maka akan ada 10 atau 15 orang yang berdiri untuk mengambilkan air bagi beliau SAW. Ketika Nabi SAW menginginkan apa saja, kata Mas'ud, Nabi itu sahabatnya itu model bersegera untuk melayani Rasulullah SAW. Demikian pula yang dilakukan oleh Mughirah. Dia akan mencopot sepatu Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Lalu Nabi mengatakan, biarkan saja wahai Mughirah, jangan dicopot sepatu tersebut, karena waktu aku memakainya, aku dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Ini riwayat yang disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dan dalam hadis lain, hadis Jarir, annahu bala thumma tawadda'a wa masa ala khuffaihi faqila lahu taf'alu hakada qala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Jarir ini juga melakukan yang seperti itu. Dia kencing, setelah dia kencing lalu dia berwudu. Tapi dia dalam berwudu itu tidak mencuci kakinya, cuma hanya mengusap kepada sepatunya tersebut. Nah, dari hal ini maka ini jadi tambahan dalil dari Safwan bin Utsal tentang bolehnya seseorang itu mengusap sepatunya ketika mereka sedang dalam keadaan bersuci waktu memasukkannya atau dalam keadaan berwudu saat memasukkannya, lalu untuk selanjutnya tinggal diusap saja. Bagi orang yang mukim cukup 1 hari, tapi bagi orang yang musafir syariat memperbolehkannya untuk mengusap sepatu tersebut selama 3 hari. Intinya ini adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Artinya dalam berwudu kita boleh tidak mencopot sepatu kita. Mungkin kita tanya, bagaimana dengan kaos kaki? Kaos kaki pun boleh. Artinya sesuatu yang menutupi kaki kita itu tidak perlu dicuci. Kalau kita pakai sepatu nggak perlu dicuci sepatunya. Sepatu itu cukup diusap. Seperti apa cara mengusapnya? Cara mengusapnya cuma diusap bagian atas. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu dicocok-cocokkan dengan akal, maka kalau mengusap sepatu ini kira-kira yang diusap atas atau bawah, Pak? Yang diusap? Kalau sesuai akal, yang diusap yang bawah yang kotor kok. Atasnya kada kotor. Tapi karena agama ini tidak bisa dicocok-cocokkan dengan akal, akal yang harus ikut kepada agama, makanya kata Ali bin Abi Thalib yang diusap itu atasnya. Tapi kalau nuruti akal, pasti yang diusap harus bawahnya, bawahnya yang kotor, bawahnya yang kena tanah, bawahnya yang kena kotoran-kotoran. Nah ini yang diajarkan oleh syariat kita. Artinya mengusap itu sesuatu yang boleh, sesuatu yang ada di dalam syariat Islam. Akan tetapi mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, sebagaimana tadi dikatakan, kaos kaki pun juga termasuk hal yang boleh dilakukan untuk diusap saja. Artinya tidak perlu dicuci. Para ulama menjelaskan, bolehnya seseorang mengusap sepatu atau mengusap
kaos kaki yang mereka pakai itu ada beberapa syarat. Syarat pertama kata para ulama, orang itu ketika memakainya harus dalam keadaan suci. Saya sudah berwudu. Setelah berwudu saya pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Lalu kemudian wudu saya batal. Saya tidak dalam keadaan safar. Wudu saya batal. Setelah wudu saya batal, masuk waktu sholat. Saya kemudian mungkin cuma mencopot sepatu saja. Saya tidak mencopot kaos kaki saja, tidak mencopot kaos kaki saya, dan saya masuk langsung untuk sholat. Apakah perlu saya copot kaos kaki saya dan saya cuci kaki saya seperti orang yang berwudu? Boleh itu dilakukan, tetapi boleh juga saya tidak copot kaos kaki saya dan cuma saya usap bagian atasnya. Ambil air, diusapkan di atas kaki atau di atas kaos kakinya. Bukan di bawahnya, tapi di atas kaos kakinya. Sudah cukup untuk kita bisa melakukan sholat. Apakah sah wudunya? Sah. Dengan syarat masuknya kaki ke dalam kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, kaos kakinya atau sepatunya juga dalam keadaan suci. Kenapa harus seperti itu? Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasul SAW ini pernah sholat. Di tengah-tengah sholat, Nabi kalau sholat itu sering pakai sepatu, Pak. Bukan selalu pakai sepatu, tidak. Sering Nabi itu memakai sepatu, dan juga pernah juga Nabi sholat tanpa sepatu atau tanpa sandal. Suatu hari Nabi SAW ini sholat. Di tengah sholatnya, beliau itu langsung nyopot sepatunya dan meletakkannya di pinggir di sebelah beliau SAW. Artinya saat itu Nabi di awal sholat pakai sepatu, di tengah-tengah sholat sepatunya dicopot. Sahabat yang melihat seperti ini, umpatan juga mencopot sepatu. Sahabat ini pokoknya apa yang dikerjakan oleh Nabi diumpatinya. Dicopotnya juga sepatu para sahabat ini tadi. Setelah selesai sholat, sahabat tanya, wahai Rasulullah, tadi kenapa sholatnya pakai sepatu, di tengah-tengah sholat kok dicopot? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi saat aku sholat, Jibril datang. Dan Jibril mengatakan kepadaku, di sepatuku itu ada najis. Makanya aku copot, kata Rasulullah SAW. Nah, maka para ulama mengatakan sepatu itu boleh untuk diusap atau kaos kaki itu boleh untuk diusap dengan syarat kita tahu tidak ada najis pada sepatu atau kaos kaki yang kita pakai. Misalnya kita habis menginjak kotoran misalnya, Pak. Maka itu sesuatu yang najis. Maka tidak boleh bagi kita untuk diusap sebelum kotoran yang ada di sepatu tersebut dibersihkan najisnya. Ini yang kedua syaratnya. Syarat yang ketiga, kata para ulama, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki ini bisa dilakukan untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil karena kita buang air kecil, karena kita buang air besar, karena kita ini mungkin dalam keadaan tidur lalu kita tidak tahu berhadas atau tidak, maka berwudu. Untuk hadas kecil itu boleh kaos kaki atau sepatu itu diusap saja di dalam berwudu. Tetapi untuk hadas besar yang memerlukan seseorang itu mandi, memerlukan seseorang itu janabah, maka tidak bisa dilakukan mengusap kaos kaki ataupun mengusap sepatu. Ini tidak bisa. Artinya harus dicopot sepatunya, harus dicopot kaos kakinya, dan dia melakukan mandi besar atau mandi wajib. Syarat yang keempat, usapnya itu fil waqtil muhaddad, ada waktu yang terbatas. Artinya waktu terbatas itu dikatakan oleh para ulama adalah 1 hari 1 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk mukim, dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Boleh. Pernah nyoba kalian, Pak, seperti ini, Pak? Kalau saya sering malahan. Kalau pas safar misalnya, kalau safar itu kan biasanya pakai kaos kaki kalau Pak. Karena sudah wudhu dan segala macam, ya diusap saja. Males nyopot-nyopot kaos kaki, ya kalau betunduk-tunduk pinang ngalih, orang lamak ini kalau disuruh betunduk-tunduk tengalih sedikit, Pak. Ya kan? Maka diusap saja, sholat dengan pakai kaos kaki, tidak ada masalah. Boleh. Atau ketika kita sakit misalnya, garing misalnya, berkaos kaki, berjaket dan segala macam, ya kan? Mau wudhu misalnya, padahal di tayamum juga bisa misalnya. Tapi kalau misalnya wudhu juga boleh untuk diusap. Artinya ini sesuatu yang boleh.
untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Pertanyaannya sekarang, dan ini semua disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Pertanyaannya, hitungan 24 jam atau 1 hari 1 malam dan 3 hari 3 malam itu mulai kapan? Maka kata para ulama, mulainya adalah saat dihitung waktunya, stopwatchnya dinyalai saat orang itu pertama mengusapkan kakinya tersebut. Jadi saya pakai kaos kaki, pakai sepatu, sudah wudhu, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Pakai sepatunya jam 6 pagi, dalam keadaan sudah berwudhu. Kira-kira jam 10 batal wudhunya. Lalu kemudian zuhur jam 12 saya wudhu. Saya wudhu jam 12, saya usap saja sepatu saya atau saya usap saja kaos kaki saya. Kapan berhentinya 24 jam ini tadi? Apakah mulai jam 6 seperti saya pakai sepatu ataukah sejak mulai duhur? Dihitungnya mulai duhur. Jadi 24 jamnya kapan? Duhur besok hari, itu baru 24 jam. Bukan besok jam 6 pagi, tapi besok duhur pertama kali saya mengusap sepatu, itulah dihitung waktu yang pertamanya. Stopwatchnya nyala mulai saat itu. Nah ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan mengusap sepatu dan mengusap kaos kaki ketika seseorang itu berwudu. Dengan 4 syarat tersebut, maka ini adalah sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Ketika Mughirah akan mencopot sepatu Nabi bilang, da'huma, biarkan saja. Karena aku, kata Nabi SAW, adkhaltuhuma tahirain. Aku memasukkan ini tadi dalam keadaan 2 kakiku ini dalam keadaan suci atau dalam keadaan sudah berwudu. Ini hal yang kedua yang bisa kita ambil hikmah daripada hadis Safwan bin Utsal. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan para wanita yang memakai jilbab? Apakah boleh wanita-wanita itu ketika berwudu mereka mengusap kepalanya, tidak mencopot jilbabnya? Ibu-ibu pernah seperti itu? Jadi tidak pakai dicopot jilbabnya. Ini pakai jilbab, pakai kerudung, tidak dicopot kerudungnya. Jadi diusap saja dengan air tadi. Maka para ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW dikatakan oleh Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Dalam riwayat lain, wal khimar. Nabi SAW, aku melihat beliau ketika beliau berwudu, beliau itu pakai imamah, pakai surban. Surbannya tidak dicopot oleh Nabi SAW, tapi masaha ala imamatihi. Nabi itu mengusap imamahnya, bukan dicopot dulu imamahnya terus rambutnya dikenakan, tidak. Tapi basahnya itu digosokkan di imamah, lalu kemudian Nabi SAW menyelesaikan wudunya. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, imamah itu kurang lebih lawan jilbab, penutup kepala. Maka kata para ulama, boleh seorang wanita melakukan yang seperti ini tanpa membuka kerudungnya, mereka itu mengusap saja kepala mereka atau rambut mereka. Nah ini dikatakan oleh para ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ini sesuatu yang boleh. Kenapa ini jadi boleh? Karena Ibunda Salamah, Ibunda Ummu Salamah istri Nabi SAW itu sering melakukan yang seperti ini. Ummu Salamah itu kalau wudu sering tidak dicopot khimarnya, tidak dicopot kudungnya, langsung diusap saja kudung tersebut. Nah ini penting bagi kita atau bisa bagi kita saat kapan? Saat dalam keadaan mungkin, kata Syekh Muhammad bin Saleh, dalam keadaan darurat mungkin. Daruratnya seperti apa? Mungkin tempatnya agak terbuka, yang kita takut aurat kita terlihat oleh orang lain. Atau mungkin dalam keadaan dingin. Atau mungkin dalam sebab-sebab yang lain. Maka boleh kata Syekh Muhammad bin Saleh untuk kita melakukan yang seperti ini. Atau untuk para wanita melakukan yang seperti ini. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan boleh seorang wanita mengusap jilbabnya
di dalam berwudu tanpa harus mencopot jilbab dan tanpa harus mengenakan air itu di rambut-rambut mereka. Nah, ini sesuatu yang boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dari Rasulullah mengusap imamah, dan dalil yang kedua adalah perbuatan daripada Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Kalau dikatakan tidak boleh, bagaimana mungkin istri Nabi SAW melakukan sesuatu yang beliau tidak tanya dulu kepada Nabi SAW. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Artinya untuk laki-laki dan untuk perempuan ada tempat-tempatnya bagi mereka untuk melakukan yang seperti itu. Pertanyaan lagi, kalau pakai peci kayak apa, Ustaz? Kalau pakai peci dicabut aja pecinya ya kalau. Soalnya enggak susah. Kalau imamah itu kan susah. Kan diputer-puter ya kalau. Atau di kayak apa ya, susah imamah itu tadi. Atau jilbabnya ibu-ibu misalnya, karena jilbabnya lebar dibuka misalnya, susah untuk bukanya ini tadi, susah mengandaknya, menggantungannya repot, maka boleh. Tapi kalau baya peci nang kayak ampun pian, kayak ampun ulun ini, tinggal pian copot, pian andak di kantong, terus berwudu secara biasa. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Nah, hikmah yang terakhir adalah menunjukkan tentang bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang ingin kemudahan pada pemeluknya. Jadi agama Islam itu jangan dikatakan sebagai agama yang susah, tidak. Agama Islam ini agama yang mudah. Agama yang senantiasa memberikan kemudahan, selalu memberikan jalan kepada para pengikutnya untuk melakukan sesuatu yang paling gampang bagi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara yang repot dalam kalian beragama. Tidak ada repot dalam agama Islam. Seseorang ketika tidak bisa melakukan sesuatu, ada gantinya. Tidak bisa, ada gantinya. Selalu ada gantinya untuk tujuan memudahkan orang yang memeluk agama ini tadi. Makanya orang yang mempersulit agama itu justru dilarang. Dikatakan bahwasanya la yushadda din illa ghalabah. Tidaklah orang yang bikin sulit dalam urusan agama kecuali dia akan kalah. Kecuali dia akan berhenti, tidak bisa lagi dia melakukannya. Dia tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu dalam urusan agama yang dia sendiri mempersulitnya. Susah bagi mereka, bahkan mereka tidak akan mampu untuk bisa melakukannya. Agama ini gampang, tapi juga jangan dibikin gampang. Artinya sesuatu yang digampangkan oleh syariat, maka lakukan, ambil kegampangan tersebut. Ketika sesuatu itu dibolehkan oleh syariat, ambil dia sebagai bentuk kemudahan bagi kita dan untuk menunjukkan bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang selalu memberikan kemudahan kepada para pemeluknya. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya yang pertama tentang keharusan atau tentang anjuran bagi seseorang itu untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu hendaklah kita menginginkan atau meniatkannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Kebaikan diridhoi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat, dimudahkan jalannya untuk menuju surga sebagai orang yang mendapatkan warisan Nabi. Dan yang kedua berkaitan dengan mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki atau mengusap kerudung bagi para wanita di dalam berwudu dengan syarat memasukkannya dalam keadaan suci. Dengan syarat kata para ulama 1 hari 1 malam untuk mukim dan 3 hari 3 malam untuk orang-orang yang sedang safar. Dan yang ketiga hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya agama ini mudah. Ketika agama ini mudah maka lakukan dengan senang hati. Ketika agama ini mudah jangan pernah mencobanya untuk menjadikan susah. Karena kita sendiri nanti yang akan mendapatkan kerepotan dalam menjalankan agama. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.